Kabar hari ini Pasti luar luar biasa. Ayo adik-adik, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati di pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi seperti wanita. Fokus ya adik-adik, menyembah Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Dan ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk Terima kasih Yesus, karena kasih-Mu bagiku, karena kasih-Mu bagiku. Terima kasih. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah Engkau. Terima kasih Yesus. Ayo adik-adik sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Dari bagimu. Terima
kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, biar kami bisa fokus untuk menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Dan berkati nanti kakak kami Tuhan yang mengasih firman untuk kami Tuhan, biar kami bisa dapat firman dari yang kakak sekolah minggu kami sampaikan Tuhan, dan kami juga bisa masuk firman itu Tuhan di dalam hati kami Tuhan, dan bisa ditanam Tuhan dalam Tuhan Yesus sendiri. Amin. Amin. Ya adik-adik, ayo kita bersemangat memuji Tuhan, bersuka cita memuji Tuhan. Masih ada semangat? Masih dong. Ayo kita akan lebih semangat lagi ya untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Dengarlah Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Pakai gerakan ya adik-adik. Dengar Dia panggil namamu. Yes. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ho. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Ku jawabnya. jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ayo adik-adik, sekali lagi kita nyanyikan dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawabnya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku Jawabnya. jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang tadi kita udah nyanyiin Dengarlah Dia panggil nama saya. Sekarang kita nyanyiin Happy Yaya, oke? Oke. Masih ada sukacita adik-adik? Haleluya. Happy Yaya, ya, happy ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi setia. Cintaku semakin mendalam. Happy Yaya, ya, happy ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi setia. Cintaku semakin mendalam. Ya, ya, happy ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Sekarang kita akan mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyi Bapa Engkau Baik. Bapa
surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini karena kasih setiamu yang selalu melimpah bagi kami. Saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu disampaikan oleh kakak kami. Biar Kau bukakan hati kami untuk siap menerima taburan firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kasih-Mu yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Kami akan menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kau terus memberkati. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya, sama-sama katakan amin. Oke adik-adik. Shalom adik-adik semua yang diberkati oleh Tuhan. Pastinya sehat, luar biasa, penuh semangat dan sukacita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah melompat bagi Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Saatnya siapkan hati kita semua ya. Fokus, ambil Alkitabnya, duduk manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau minggu yang lalu Kak Lydia sudah membawa cerita tentang seorang menantu dari Moab yang tadinya tidak mengenal Tuhan, namun setelah dia percaya sama Tuhan, dia sangat setia baik kepada ibu mertuanya Naomi, sampai dia kembali mengikuti Naomi ke Bethlehem. Di sana dia diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa karena kesetiaan dia mengikuti mertuanya, juga kesetiaannya dia mengikuti Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang satu kisah kembali dalam Alkitab. Sangat luar biasa, ada seorang bapak yang mempunyai 2 orang istri. Nah, zaman dulu dalam perjanjian lama itu boleh ya punya istri lebih dari 1, tapi kalau sekarang nggak boleh, dosa. Nah, adik-adik, dia mempunyai 2 istri yang Kak Master berikan inisial A, istri yang A dan yang B ya. Sambil adik-adik mengikuti cerita ini dan adik-adik akan pahami cerita tentang apa. Nanti terakhir Kak Master akan tanya ya. Nah, istri yang A itu dia punya anak. Karena istri yang A itu merasa dia punya anak, sedangkan istri yang B itu nggak punya anak. Nah, istri yang B ini sering dibully sama istri yang A, sering dihina sama istri yang A ini, sehingga istri yang B ini karena nggak punya anak, dia sangat sedih. Nah, adik-adik, sebagai seorang suami, dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Bapak ini sangat takut sama Tuhan, juga istrinya takut sama Tuhan, khususnya istri yang B ini. Nah, adik-adik, istri yang A ini menjadi sombong karena dia punya anak, sedangkan istri yang B itu sering dihina sama istri yang A ini, sehingga istri yang B sangat sakit hatinya, dia sangat sedih hatinya. Nah, adik-adik, tapi karena dia percaya sama Tuhan, dia nggak ada solusi lain. Dia datang kepada Tuhan. Setiap hari dia ke bait Allah, setiap hari dia ke gereja. Dia ngapain di sana? Dia berdoa sama Tuhan. Apa doanya sama Tuhan? Dia minta sama Tuhan supaya kandungannya itu dibukakan. Dia minta sama Tuhan supaya dia mempunyai anak. Nah, setiap hari dia berdoa. Nah, dalam bait Allah, di dalam gereja itu ada seorang imam. Nah, kalau sekarang mungkin ya Bapak Gembala kita ya, Bapak Pendeta. Nah, seorang imam ini dia tinggal di bait Allah dengan beberapa anaknya. Setiap hari imam ini melihat si perempuan ini datang ke gereja, datang ke bait Allah itu berdoa, menangis, tetapi suaranya nggak kedengaran. Hanya mulutnya yang komat kamit mulutnya, tetapi nggak kedengaran suaranya. Makanya dikirain sama imam ini bahwa perempuan ini mabuk anggur, sehingga dia menegur perempuan ini, Bu, jangan suka minum anggur, nanti mabuk. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ibu ini berkata, Pak Imam, saya tuh lagi berdoa,
saya nggak mabuk. Nah adik-adik, saking beratnya, saking sedihnya perempuan ini sering dibully, dia merasa sedih, dia merasa kecewa mungkin sama madunya ya, sama si perempuan yang ini, sehingga dia sangat sedih sampai ketika berdoa dia nggak bisa lagi ngomong apa-apa. Dia hanya menangis dan dia bicara dalam hatinya sama Tuhan. Setiap hari loh, setiap hari dia datang ke gereja, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa dengan setia sama Tuhan. Sehingga adik-adik setahun kemudian, berarti selama setahun tiap hari dia datang ke gereja, tiap hari dia datang ke bait Allah, itu dia berdoa sama Tuhan. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Kata Alkitab, nah, kata firman Tuhan, setahun setelah dia berdoa setiap hari, Tuhan membukakan kandungannya. Apa adik-adik? Tuhan membukakan kandungannya sehingga ibu ini hamil. Dia hamil, dia berjanji begini sebelum dia hamil, Tuhan tolong buka kandunganku, kalau aku punya anak nanti, maka anakku itu aku akan serahkan sama Tuhan, menjadi hamba Tuhan, tinggal di gereja, membantu pekerjaan Tuhan. Itu janjinya adik-adik, itu nasarnya. Katanya Tuhan, kalau aku nanti punya anak, aku mau serahkan sama Tuhan, hidupnya full melayani Tuhan. Bener adik-adik, setahun kemudian ibu ini hamil. Nah, hamil, kemudian perutnya menjadi besar. Setelah itu dia melahirkan, ternyata anak yang dia lahirkan itu laki-laki. Laki-laki, cowok ganteng. Benar, setelah anak itu mulai tidak menyusui lagi sama ibunya karena udah mulai besar, nah anak itu diserahkan ke gereja atau ke bait Allah, ke seorang imam ini adik-adik yang di bait Allah. Benar-benar dia serahkan sama Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk full melayani Tuhan. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, kita lihat orang yang sungguh-sungguh berdoa dengan hati, dengan setia, doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Nah, judul cerita kita hari ini adalah doa yang dijawab oleh Tuhan. Bagaimana caranya supaya doa kita dijawab oleh Tuhan? Kita harus setia, tidak bosan-bosannya, tidak jenuh-jenuhnya. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang ambil Alkitabnya, kita buka 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-28. Tapi ya cerita ini ada dalam pasal 1 ayat yang kedua. Di sana judulnya tentang lahirnya Samuel. Nah, siapa bapak yang Kak Marcel masukkan tadi? Namanya, ayo. Nah, ada tertulis namanya adalah Elkana. Nah, bapak tadi itu namanya Elkana, dan istri yang pertama atau yang satunya yang A itu namanya Penina. Nah, di sana ada, dan yang istri yang B inisialnya itu bernama Hana. Jadi seorang bapak ini bernama Elkana, yang kemudian istri yang A tadi itu bernama Penina, dan istri yang B itu bernama Hana. Jadi Hana lah yang setiap hari datang ke gereja, ke bait Allah untuk berdoa, sehingga doanya dijawab. Nah, sekarang yang di bait Allah, siapa imam yang ada di bait Allah? Namanya siapa? Imam? Coba lihat di sana, ada ditulis. Baca di sana ayat yang ke-9, ada di sana. Siapa nama imam? Yaitu imam siapa? Imam Eli. Dan anak yang dilahirkan oleh Hana namanya siapa? Samuel. Benar ya, namanya Samuel. Sesuai janji nasar daripada Hana, ketika dia akan melahirkan anak, dia akan memberikan anak itu ke bait Allah. Dan anak laki-laki itu yang lahir diberi nama Samuel. Makanya pembacaan kita itu namanya kitab Samuel, menceritakan tentang kelahiran Samuel, di mana Samuel lahir lewat doa, lewat tangisan, lewat permohonan daripada Hana.
sehingga Samuel itu lahir dan dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Adik-adik perhatikan bagaimana doa yang benar, doa yang luar biasa itu hasilnya sangat luar biasa. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak henti-hentinya, tidak jemuh-jemuhnya, tidak bosan-bosannya. Mungkin kita merasa sedih, kita merasa kecewa, kita merasa mungkin kok doaku nggak dijawab, kok saya sering dibully, kok saya sering dihina. Jangan membalas, tapi bawa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan ampuni mereka, Tuhan ini loh pergumulan aku, Tuhan ini loh kerinduan aku, Tuhan aku cita-citaku seperti ini Tuhan, aku mau mama papaku seperti ini Tuhan. Berdoa sama Tuhan seperti Hana yang dia berdoa setiap hari, malah dikirain seperti orang mabuk, tapi dia benar-benar sungguh-sungguh, dia benar-benar rajin, dia benar-benar membawa hidupnya kepada Tuhan, sehingga adik-adik doanya dijawab oleh Tuhan. Berapa lama? 1 tahun adik-adik. Nah sekarang Kak Marcel mau nanya, adik-adik sering berdoa nggak? Udah berapa lama berdoa? Hana menunggu 1 tahun. Dia nggak tahu ini Tuhan mau jawab atau enggak. Pokoknya dia berdoa aja terus sama Tuhan. Dia menangis saja terus sama Tuhan setiap hari. Ternyata benar adik-adik, doanya dijawab oleh Tuhan. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama siapa? Samuel. Nah adik-adik pun bisa dijawab oleh Tuhan doa-doanya kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah itu sebabnya pagi hari ini itulah firman Tuhan yang Kak Marcel boleh bagikan buat kita semua. Apalagi sekarang yang keadaan ini semua berubah, dia lebih sering di rumah. Mari bangun hubungan dengan Tuhan, bangun mesbah dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan ya. Hai semuanya, oke sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayo, sekarang semuanya siapin Alkitabnya, sama siapin HP-nya buat ngerekam ya. Oke, sekarang buat yang kelas garam dunia dulu ya. Kelas garam dunia ayat hafalannya diambil dari Yeremia 1 ayat 8a. Ayo kita baca sama-sama ya. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Ayo, sekali lagi ya. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Nah, sekarang buat kelas anak panah dan juga terang dunia. Jadi kalian dapat ayat dari Yeremia 1 ayat 8. Ayo kita baca sama-sama ya. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Yeremia 1 ayat 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Semangat ya semua hafalinnya. Aku yakin kok kalian bisa. Nanti kalau misalnya emang udah hafal, jangan lupa ya rekam diri kalian, terus share ke WhatsApp Orto Gereja Anak. Oke? Semangat! Puji Tuhan, mari semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata, kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau boleh sampaikan bagi kami semua. Biarlah kami memiliki hati seperti Hana. Ketika kami disakiti, ketika kami dibully, ketika kami dihina, kami tidak membalas Tuhan, tapi kami membawa di tangan Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan, memberi kami hikmat, memberi kami pertolongan. Dan kami percaya doa yang benar, doa yang sungguh-sungguh itu pasti dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pagi hari ini. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.